Tahun 2004, dunia game sedang demam street racing. Di saat Need for Speed Underground menguasai pasar dengan lampu neon dan musik hip hop, sebuah game lain mencoba mencuri perhatian. Bukan dari studio besar, bukan dengan grafis tercanggih, tapi dengan pendekatan yang unik. Inilah kisah dari Street Racing Syndicate, sebuah game yang mencoba menjadi wajah street racing paling otentik di era konsol generasi ke-6 dan berakhir menjadi legenda terlupakan. Awal tahun 2000-an menjadi masa keemasan budaya otomotif jalanan. Film The Fast and the Furious meledak di bioskop dan membuka mata dunia terhadap subkultur balapan liar. Lengkap dengan mobil modifikasi, komunitas bawah tanah, dan gengsi di jalanan malam. Melihat tren itu, banyak pengembang game mencoba mengadaptasinya. Electronic Arts sukses besar dengan Need for Speed Underground. Tapi di balik sorotan besar itu, sebuah developer asal Inggris, U-Technics, mempersiapkan proyek mereka sendiri, Street Racing Syndicate. Visi awalnya jelas, membuat simulasi street racing yang lebih realistis dan otentik dibanding kompetitornya. Tidak hanya sekedar balapan, tapi juga membangun reputasi, menjalin relasi dengan karakter, dan hidup dalam dunia balapan malam yang keras. Namun, ambisi itu nyaris kandas. 3DO, publisher awal SRS, bangkrut di tahun 2003. Proyek yang sudah hampir selesai terancam gagal rilis. Tapi kemudian, Namco, publisher asal Jepang yang dikenal lewat Tekken dan Ridge Racer, mengambil alih hak penerbitan SRS. Mereka percaya bahwa pasar game balap jalanan masih luas dan penuh potensi. Maka, pengembangan SRS dilanjutkan dan akhirnya dirilis pada Agustus 2004 untuk PlayStation 2, Xbox, dan GameCube. Street Racing Syndicate menawarkan konsep semi-dunia terbuka yang saat itu masih langka dalam game balap. Pemain bisa menjelajahi kota Los Angeles, Philadelphia, dan Miami versi mini, serta berpartisipasi dalam berbagai jenis balapan seperti sirkuit, sprint, drag, hingga event rahasia di malam hari. Yang membuat SRS berbeda adalah sistem reputasi dan relasi sosial. Pemain bisa membangun nama mereka di komunitas jalanan, dan sesuatu yang kontroversial, mendekati karakter wanita yang akan memberi hadiah berupa video dansa atau cutscene eksklusif setelah memenangkan balapan tertentu. SRS punya lebih dari 50 mobil berlisensi resmi, mulai dari Honda Civic hingga Nissan Skyline. Dan semua bisa dimodifikasi baik dari segi performa maupun visual. Walau tidak sekompleks Gran Turismo, sistem tuning SRS cukup mendalam untuk ukuran game arcade saat itu. Sayangnya, meski menjanjikan, SRS tak pernah benar-benar mampu bersaing. Game ini dirilis hanya beberapa bulan sebelum Need for Speed Underground 2, dan itu seperti menjatuhkan petinju pemula ke ring melawan juara dunia. Kritikus menyebut SRS berpotensi tapi setengah matang. IGN memberi skor 6,0, mengatakan bahwa meski ide-idenya segar, eksekusinya kurang halus. GameSpot memberi 6,4 dengan kritik utama pada AI lawan yang buruk dan fisik yang terasa aneh. Di mata publik, SRS hanya dikenal karena aspek bonus wanitanya, yang membuat game ini lebih diingat sebagai bahan candaan daripada sebagai pesaing serius di genre racing. Street Racing Syndicate tidak mendapatkan sequel. Franchise-nya berhenti begitu saja. Namun game ini masih hidup di benak mereka yang pernah memainkannya. Bukan karena kehebatannya, tapi karena keunikannya. Dalam retrospektif, SRS menjadi contoh dari game ambisius yang tertahan oleh keadaan. Ide-idenya mendahului zamannya. Street Racing semi-realistik, relasi karakter, dan dunia terbuka kota besar. Semua itu akan kita lihat bertahun-tahun kemudian di game seperti Juice, Midnight Club, LA, bahkan Need for Speed Heat. Tapi pada akhirnya, SRS bukan tentang kemenangan, melainkan tentang mencoba memberi warna baru, meski dengan cara yang tak semua orang bisa pahami. Street Racing Syndicate mungkin bukan game legendaris, tapi ia adalah saksi dari masa di mana industri game balapan mencoba bereksperimen. Di mana estetika jalanan, budaya modifikasi, dan gaya hidup underground berpadu dalam bentuk yang belum sempurna, tapi berani. Jadi begitulah pembahasan singkat dan sedikit cerita sejarah tentang game SRS.
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya dan ingat, ada satu hal selain bakat yang menjadi daya tarik bagi setiap individu, yaitu keunikan. Tetaplah meratapi nasib dan gak usah berubah. Bye. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take it.